Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Ya, sehat semuanya. Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah kalau sehat semua ya. Oke, jadi sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum pelajaran dimulai, jangan lupa untuk mengisi link absensi yang akan Ibu kirim via WhatsApp group. Nah, untuk batas waktu pengisian link absensi ini adalah 30 menit setelah jam pelajaran dimulai. Nah, untuk itu jangan sampai ketinggalan dalam mengisi link absensinya ya. Oke, anak-anak. Sebelumnya, Ibu mau tanya dulu nih, kira-kira masih ada nggak sih yang ingat minggu lalu kita belajar tentang apa sih? Ada yang ingat nggak? Penggunaan anggaran, Bu. Iya, betul sekali Lestiarini. Pada minggu lalu kita belajar mengenai penggunaan anggaran ya. Kita belajar mengenai pengertiannya, tujuannya, macam-macamnya, dan prosedur penggunaan anggaran itu telah kita pelajari pada minggu lalu. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi selanjutnya yaitu mengenai mendokumentasikan bukti-bukti penggunaan anggaran. Nah, sebelumnya Ibu mau kasih tahu dulu tujuan dari pembelajaran kali ini adalah diharapkan kalian dapat memahami pengertian dari dokumen dan bukti transaksi, lalu dapat menguraikan jenis dan bukti transaksi, terus juga mengemukakan prosedur dari pendokumentasian bukti anggaran dan macam-macam bukti transaksi. Oke, baik langsung Ibu mulai saja materi pada hari ini. Oke, di sini ada pengertian dokumen dan bukti transaksi. Nah, menurut Otoritas Jasa Keuangan, dokumen ini merupakan tanda bukti yang mendukung serta mengesahkan atas transaksi yang dilakukan atau tanda bukti adanya kewajiban pada pihak yang masih harus dilaksanakan. Nah, misalnya itu ada cek, dilihat giro, dan dokumen pengiriman uang. Nah, bukti transaksi ini dibedakan menjadi dua macam berdasarkan kejadiannya. Nah, ada yang dibedakan, ada yang transaksi yang dilakukan di dalam perusahaan atau transaksi internal, ada juga transaksi yang dilakukan oleh pihak luar perusahaan, atau disebut juga transaksi eksternal. Nah, untuk lebih jelasnya akan kita bahas nanti. Nah, selanjutnya di sini ada bukti transaksi tertulis. Nah, bukti transaksi tertulis ini mencatat atau merekap segala kegiatan transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan maupun sebuah bisnis. Nah, bukti transaksi ini memiliki peran penting dalam mencegah munculnya permasalahan di waktu yang akan datang. Baik, yang selanjutnya di sini ada tujuan dan fungsi bukti transaksi. Nah, bukti transaksi ini yang sudah dicatat itu merupakan pegangan yang mempermudah para akuntan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Nah, dari pencatatan tersebut kita dapat mengetahui pihak mana aja sih yang bertanggung jawab atas terjadinya transaksi ini. Dan juga kita juga dapat menghindari adanya duplikasi pada pengumpulan data keuangan. Nah, selain itu, bukti transaksi ini juga dapat mengurangi kemungkinan adanya kesalahan dalam pencatatan. Yang selanjutnya adalah jenis bukti transaksi. Nah, jenis bukti transaksi ini dibedakan menjadi dua, yaitu bukti transaksi internal dan bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi internal ini merupakan bukti transaksi yang berasal dari dalam perusahaan. Nah, contohnya itu apa aja sih? Contohnya itu adalah internal memo dari pimpinan perusahaan kepada karyawan kantor. Nah, sedangkan untuk bukti transaksi eksternal ini merupakan bukti pencatatan transaksi yang berlangsung antara pihak perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Nah, bukti transaksi ini ada bermacam-macam.
Misalnya aja ada kwitansi, ada cek, ada faktur, ada nota kredit, nota debit, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya di sini ada prosedur pendokumentasian bukti-bukti anggaran. Nah, pengelolaan dokumen atau pengarsipan dokumen bukti transaksi ini merupakan arsip yang sangat penting bagi perusahaan. Nah, oleh karena itu, penyimpanannya ini harus tertib agar mudah dicari apabila nantinya dibutuhkan dan agar tidak mudah rusak juga. Nah, di sini peralatan yang dapat kita gunakan untuk pendokumentasian itu yaitu seperti mesin penjilid, ada stapler, lubang kertas, mesin pemotong, mesin penghancur kertas, ada ordner, guide, lemari arsip, serta rak penyortir. Baik, selanjutnya di sini ada teknik penyimpanan bukti transaksi. Nah, sama seperti teknik penyimpanan pada sistem kearsipan, teknik penyimpanan bukti transaksi ini memiliki teknik yang sama. Ada berdasarkan sistem abjad, berdasarkan sistem tanggal, sistem nomor, serta sistem wilayah. Baik, selanjutnya di sini kita akan mempelajari mengenai langkah-langkah penyimpanan dokumen transaksi, yaitu yang pertama kita harus mengecek dulu nih semua bukti transaksi, yaitu kelengkapannya. Yang kedua adalah dengan mengelompokkan bukti-bukti transaksi tersebut ke dalam bukti transaksi penerimaan dan bukti transaksi pengeluaran. Yang ketiga adalah dengan mencatat setiap bukti-bukti transaksi penerimaan dana kas kecil ke dalam bukti kas masuk. Nah, selanjutnya bukti kas masuk tersebut harus digabungkan atau disatukan dengan menggunakan stapler, yaitu dengan posisi kas masuknya itu di depan dan bukti transaksi penerimaannya itu berada di belakangnya. Nah, selanjutnya adalah yang keempat ini adalah mencatat setiap bukti transaksi pengeluaran kas kecil. Kalau yang tadi adalah penerimaan kas kecil, yang selanjutnya ini adalah pengeluaran kas kecil. Bukti transaksi keluar yaitu dengan posisi bukti kasnya itu berada di depan dan bukti transaksinya itu berada di belakang. Nah, yang selanjutnya di sini adalah dengan menyiapkan ordner untuk mendokumentasikan bukti-bukti transaksi, yaitu dengan menyiapkan dua guide, yaitu guide debit dengan guide kredit. Selanjutnya adalah dengan menuliskan pada ordner yaitu nama, bulan, dan tahun sebagai judul. Yang ketujuh adalah dengan memberikan lubang pada sisi bukti transaksi kas masuk dan bukti kas keluar beserta bukti transaksinya dengan menggunakan perforator. Yang kedelapan adalah dengan memasukkan dan menyusun bukti-bukti transaksi tersebut ke dalam ordner secara berurutan tanggal atau kronologis, yaitu dengan posisi transaksi yang lama itu berada di bawah dan transaksi terbaru itu berada di atas. Baik, di sini selanjutnya kita akan melakukan identifikasi bukti transaksi yang akan didokumentasikan. Nah, di sini terdapat beberapa contoh bermacam-macam bukti transaksi. Di antaranya di sini adalah nota kontan. Nah, nota kontan ini merupakan bukti pembayaran atau dokumen pembayaran yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli sebagai bukti transaksi atas penjualan barang secara tunai. Yang selanjutnya di sini ada nota kredit. Nah, nota kredit ini merupakan bukti transaksi penerimaan barang yang telah dijual atau pengambilan barang. Nah, nota kredit yang dikeluarkan oleh penjual ini berfungsi sebagai alat persetujuan dari penjual atas permohonan pengurangan harga yang diminta oleh pembeli karena barang tersebut itu memiliki kerusakan gitu atau tidak sesuai dengan apa yang dipesan oleh pembeli. Yang selanjutnya di sini ada nota debit. Nah, nota debit ini merupakan dokumen transaksi sebagai permintaan pengurangan harga kepada pihak penjual atau
bukti yang berisi informasi yang menyatakan tentang pengiriman kembali barang yang tidak sesuai dengan pesanan atau bisa juga pesanan tersebut rusak. Sini ada bukti memorandum. Nah, bukti memorandum ini merupakan transaksi yang dibuat oleh pemimpin perusahaan atau pimpinan perusahaan kepada orang yang diberikan wewenang untuk suatu kejadian-kejadian yang berlangsung di dalam internal perusahaan. Nah, misalnya itu seperti memo yang mencatat gaji pegawai yang masih harus dibayarkan pada akhir periode. Atau contohnya bisa kalian lihat di slide ini. Selanjutnya di sini ada bukti kas masuk, merupakan bukti transaksi yang tertulis terkait penerimaan uang kas yang disertai oleh buktinya. Nah, bukti tersebut biasanya hanya digunakan oleh pihak internal perusahaan aja, sekaligus sebagai data pengarsipan. Nah, kas ini dapat berasal dari uang tunai yang dibayarkan oleh customer dalam bentuk cicilan, bunga, jenis investasi, ataupun sebagainya. Nah, contoh bukti kas masuk ini bisa kwitansi dan juga nota. Oke, yang terakhir di sini ada bukti kas keluar. Nah, bukti kas keluar ini merupakan bukti transaksi yang terkait dengan pengeluaran kas maupun pembayaran. Nah, kas ini biasanya dikeluarkan untuk membayar atau membiayai biaya perlengkapan, peralatan, dan segala hal yang dibutuhkan oleh kantor. Baik, Ibu kira cukup materi pembelajaran pada hari ini. Apakah masih ada yang bingung atau ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, kalau begitu Ibu ya yang akan bertanya kepada kalian. Oke, baik Ibu mau nanya sama Rini. Ibu mau nanya, apa sih tujuan dari pendokumentasian bukti anggaran? Tujuannya itu untuk mempermudah para akuntan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan, lalu menghindari adanya duplikasi pencatatan anggaran dan mengurangi kemungkinan adanya kesalahan pencatatan ya, Bu. Ya, baik. Terima kasih Rini atas jawabannya. Oke, Ibu mau coba bertanya lagi kepada Marta Tarida. Coba dong tolong jelaskan bukti memorandum itu apa sih? Baik, Bu. Bukti memorandum merupakan bukti transaksi yang dibuat oleh pimpinan perusahaan atau orang yang diberikan wewenang untuk suatu kejadian-kejadian yang berlangsung di dalam internal perusahaannya, Bu. Ya, baik, betul sekali. Berarti Rini dan Marta menyimak ya materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Baik, anak-anak, sebelum Ibu tutup, apakah ada yang ingin memberikan kesimpulan mengenai materi pada hari ini? Saya, Bu. Ya, baik, silakan Alfirda. Jadi kesimpulannya, pendokumentasian bukti anggaran merupakan proses untuk mendokumentasikan bukti transaksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Dan juga terdapat dua jenis bukti transaksi, yaitu transaksi internal dan transaksi eksternal. Nah, transaksi internal merupakan transaksi yang dilakukan di dalam perusahaan, sedangkan transaksi eksternal dilakukan oleh perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Ya, baik. Terima kasih banyak Alfirda atas kesimpulannya. Baik, kita cukupkan saja materi pembelajaran kali ini. Nah, untuk minggu depan kita akan mempelajari mengenai mendokumentasikan bukti-bukti penggunaan anggaran yang tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku itu seperti apa. Silakan kalian pelajari terlebih dahulu materi tersebut. Oh ya, untuk tugas nanti akan Ibu berikan di Google Classroom. Silakan kalian cek nanti dan silakan kalian kerjakan. Untuk batas pengumpulan tugasnya itu adalah minggu depan. Silakan kalian kerjakan dan jangan sampai tidak mengumpulkan ya. Baiklah, kalau begitu kita akhiri saja pembelajaran pada kali ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Baik, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.